Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Skansa Podcast bersama aku Andini dan juga Bu Tati. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang masih bingung lulus SMK aku mau kemana nih. Nah, dan ini langsung akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini, Kak Zaki, Kak Fatrah, dan juga Kak Puspa. Beliau adalah alumni dari SMK Negeri 1 Ngawi yang sekarang kesibukannya kuliah sebagai mahasiswa. Nah, sebelum itu boleh perkenalan diri dulu dong, Kak. Biar teman-teman kenal terus mengenal lebih dalam tentang Kak Zaki, Kak Fatrah, dan juga Kak Puspa. Ladies first. Oke. Halo, kenalin aku Puspa Kirana Harwinanda. Dulu dari jurusan accounting. Sekarang kuliah di Universitas Ciputra, jurusan accounting juga. Ciputra mana? Ciputra Surabaya. Oke, kalau aku Fatrah Ahmad Putra, bisa dipanggil Fatrah. Dulu dari TKJ 1, sekarang berkuliah di UNY, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fariza dari UIN Surakarta, jurusannya Komunikasi Penyiaran Islam, dulu di kelas TKJ 2. Oke. Nah, awalnya Kak Zaki, Kak Fatrah, dan Kak Puspa ini masuk SMK ini tujuannya memang ingin langsung kuliah atau mungkin ada kepikiran buat kerja atau mungkin malah masih bingung? Iya. Aku dulu. Iya. Nah, kalau dulu SMP kan ya, itu tujuannya sebenarnya langsung mantap kan. Biasanya kalau teman-teman kan ada pilihan tuh kemana, ke SMA mana atau ke SMK mana gitu kan. Nah, kalau saya dulu itu langsung mantap ke SMK, ngambilnya langsung SMK 1 Ngawi. Karena dulu itu kan sebenarnya saya ada SMP-nya SMP Muhammadiyah. Biasanya itu kan disalurkan gitu loh, dari SMP Muhammadiyah ke SMA Muhammadiyah atau SMK Muhammadiyah. Tapi dulu karena memang yang terbaik itu SMK-nya adalah salah satunya SMK Negeri 1 Ngawi, dulu itu langsung mantap pokoknya ke SMK Negeri 1 Ngawi gitu. Dan alhamdulillah tes terus keterima yang jalur namanya dulu itu yang jalur prestasi itu loh Bu. Nah, terus kemudian kenapa kok milih SMK gak SMA aja gitu kan ya? Karena dulu pikir saya itu SMK pun itu langsung bisa kerja, ada lisensinya juga kan, ada LSP-nya. Kalau mau kuliah pun itu tetap juga bisa gitu kalau SMK. Kalau SMA itu kan kadang kalau kita mau mendaftar kerja itu agak dipersulit gitu loh, karena memang pengalaman dan sertifikasinya itu belum ada gitu kalau menurut saya. Itu sih kalau menurut saya. Kalau dari Kak Fatrah? Dulu sebenarnya karena ini ya, menghindari SMA sih sebenarnya. Karena saya kan nggak suka matematika. Dan di SMA kan ada namanya matematika wajib. Kalau nggak suka matematika, kenapa kamu SMK ngambil TKJ? Nah. Bukannya teknik itu kental dengan yang namanya matematika. Nah, waktu itu nggak tahu, Bu, mikirnya kayak penting nggak SMA dulu lah, nggak mau MTK wajib sama peminatan kan. Terus mikir SMK, oke SMK. Mikir dulu kayak sukanya apa. Dulu kan suka ke warnet, masih suka main kayak game online gitu, ya udah nyari yang komputer gitu kan. Akhirnya tahu TKJ, tahu Skansa, ya udah akhirnya daftar ke Skansa gitu. Cuma nyari komputernya doang. Jadi cuma niatnya, karena ini komputer aku ikut aja gitu. Nggak mikir kayak besok apakah aku mau kuliah atau kerja, nggak, pikir mending SMK dulu aja gitu. Terus di dalamnya ada matematika nggak? Ada tentunya. Nah, pada saat ada matematika kamu kayak apa? Ya pusing, Bu. Tentu. Apalagi dulu Jangan bilang cukup gurunya susah galak sih. loh ya. Enggak sih, Bu tulis enak, Bu. Oke. Alhamdulillah. Jadi kayak ya nggak bisa ngikutin aja kadang kalau matematika tuh, cuma ngisabirin beberapa doang yang misalkan kayak simple gitu. Tapi misalkan kayak yang udah apalagi aljabar gitu ya. Wah, biar Tidur. kadang, Bu. Oke, Puspa gimana? Kalau saya sebenarnya awalnya itu karena pertimbangan orang tua. Jadi karena orang tua sendiri itu juga nggak yakin bisa menguliahkan, jadi ke SMK dulu. Kalau misalnya nanti akhirnya bisa kuliah ya alhamdulillah, kalaupun nggak bisa kan bisa kerja gitu pertimbangannya kenapa masuk SMK. Kerja apa menikah? Kerja lah Bu. Oke. Sekarang yang mau saya tanyakan sebelum kita masuk SMK 1 itu kan sesuatu yang beda. Sesuatu itu maksud saya adalah tempat sudah jelas, mutu sudah jelas, dan di dalamnya itu kan kalian kayak diatur segala sesuatu. Cara potong rambut aja diatur, cara pakai baju diatur,
apa yang kamu pakai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dulu sampai Sabtu ya, Iya. Ya. itu diatur. Piye menyingkapi seperti itu saat kamu masih menjadi siswa SMKN 1? Ini dari saya Bu ya. Kalau dulu kan ya alhamdulillah basicnya emang apa ya, pondok dan juga memang sudah dilatih disiplin ya. Jadi kalau menghadapi, kan dulu itu yang paling apa ya terkenal itu langsung ketemu sama Bu Tatit sama Pak Yudi soal disiplin kan. Apalagi di awal-awal memang sudah diberikan ketegasan. Kalau dulu kan pendidikan atau apa ya, masa tak apa sih kita ngarani baru masuk itu Mos. mos ya. Kalau saya kan ta'aruf Bu, mohon maaf. Mos lah istilahnya. Lah kalau mos itu Apa istilahmu ta'aruf? Bu. Ya masa ta'aruf. Memang beda. Ngertiku ta'aruf itu bukan itu gitu loh. Enggak, beda lagi. Istilahnya perkenalan kan kalau. Nah, itu ketemunya itu langsung baret kan Bu. Itu kan langsung dididik sama, kalau saya dulu itu ada paling terkenal tuh Bang Danang sama Kak Tuti, itu memang yang paling tegas. Jadi soal rambut terus kemudian pakaian itu alhamdulillah aku bisa menyesuaikan dan enggak yang terlalu kaget juga sih, karena ya memang dari background dari SMP-nya sudah dididik untuk disiplin gitu kurang lebih. Itu kalau saya ya Bu. Untuk Patra silahkan. Kalau terkait peraturan kayak gitu sih nggak kayak juga sih. Apa kayak pertama kan awal dulu kan masuk LBB ya baru itu Bu, apalagi waktu di Armet itu. Jadi kayak ya, oh dulu di MTS waktu pramuka juga kayak gini, jadi kayak udah biasa juga, terutama rambut ya. Karena dari SD pun kan ada aturannya juga Bu, rambut nggak boleh panjang, jadi kayak ya udah kebiasaan aja gitu kan. Dan dulu tuh kayaknya emang masih belum mikir kayak gaya rambut itu, lebih kayak ya rambut kayak gimana mending rapi lah gitu. Jadi nggak keberatan juga sih, gitu. Biasa aja. Saya juga biasa aja sih. Soalnya dari rumah sendiri itu mesti diingetin gitu loh Bu. Jadi kayak pin terus apa gitu. Kalau sebelum berangkat itu pinnya jangan lupa, benderanya udah gitu. Jadi ditanyain satu-satu sebelum berangkat. Jadi nggak kena sama Bu Tatit. Di sini itu konteks saya itu bukan karena kena saya atau enggak. Iya kan? Karena gini, SMK 1 itu kan mulai kayak bergeser, artinya pendisiplinan itu kita sudah mulai turun, terus karakter kita juga sudah mulai turun. Makanya ini saya tuh mau nanya, pada saat kalian diperlakukan seperti itu, satu, menderita nggak sih? Pertanyaan pertama. Yang kedua, ada manfaatnya nggak setelah kalian itu masuk ke Dudi? Yang pertama, terus yang kedua saat kalian kuliah. Ya. Kalau yang pertama kaget sih enggak, terus Menderita enggak juga Bu. Karena apa ya, mungkin ya karena kita kan sering komunikasi juga kan, sering mungkin sama guru kita juga dulu zaman SMP sering seperti itu kan, dan itu pun wajar sih karena orang tua pun juga di rumah pasti waktu kecil kita sering juga digitukan, terus kemudian di lingkungan sekolah SMP pun juga digitukan. Jadi untuk kaget atau mungkin protes atau mungkin apa, enggak sih, justru malah kita dulu misalkan kalau paling sering kan kalau SMK itu pin ya, paling sering lupa itu memasang pin bendera dan juga pin skansa, tulisan skansa itu paling sering kan lupa atau enggak telat gitu kan. Kalau dulu telat pasti langsung ditutup gerbangnya terus dihukum dulu kayak gitu. Mungkin itu mental ya Bu, kembali ke mental orang ya. Tapi kalau dulu saya sendiri nggak pernah seperti itu, justru malah kalau bisa, kenapa sih saya kok seperti ini, terus kemudian koreksi diri, terus kemudian ya berarti besok saya harus lebih baik lagi gitu lah. Itu mental yang sudah dibangun sejak dulu sih Bu lah. Saya juga sering mengamati kalau memang perkembangan teknologi zaman sekarang itu anak pun sekarang kan lebih apa ya Bu, lebih cepat lah Bu pola pikirnya gitu kan. Wah aku diginikan, ini penindasan nih sama guru lah. Mungkin ada beberapa mindset yang seperti itu dan didukung sama orang tua. Nah disinilah peran orang tua yang penting Bu. Jadi justru kayak kemarin beberapa misalkan ada beberapa kasus anaknya beli top up Free Fire berapa juta, yang dimarahi malah pegawainya. Justru harusnya yang didisiplinkan di situ, yang dididik adalah anaknya. Nah disitulah peran orang tua yang kadang malah justru kalau anaknya salah malah mendukung anaknya. Nah disitulah Bu mungkin beberapa perbedaan ya Bu di seiringan zaman ya, dan itu sebenarnya buruk juga dan harus dirubah gitu Bu,
kurang lebih saya seperti itu sih. Ya, kalau aku sendiri sih apa ya? Dulu mikirnya gini sih Bu, kayak ada kayak pendidikan kayak gini tuh pasti ada sebabnya gitu. Dan dulu pun mikirnya karena aku baru ya di Ngawi ya, kan dulu kan aku dari Magetan ya Bu. Baru dia mikir kayak mungkin emang di Ngawi kayak gini. Jadi kayak aku yang memaklumi aja, nggak pernah kayak mikir kayak apakah aku ditindas atau gimana tuh enggak juga. Malah mungkin biasanya mikirnya kayak dulu tuh lebih parah gitu loh Bu. Karena kan kadang kalau orang tua kita tuh kadang dulu tuh misalkan apa ya? Kalau salah gitu kan pasti dihukumnya berat ya Bu sama guru-guru zaman dulu tuh. Apalagi kalau misalkan sampai rumah ngomong ke orang tuanya malah makin dihukum lagi gitu kan. Nah, mikirnya jadi kayak mungkin aku nggak seberapa sama yang dari dulu sih. Gitu. Jadi kayak ya nggak keberatan juga gitu. Walaupun juga kadang jadi langganan hukuman tapi ya gitu ya buat pacaran sendiri aja gitu. Oke. Kalau Puspa kayaknya enggak bermasalah dengan itu ya. Anak-anak baik-baik. Anak baik alhamdulillah. Aman. Ya, ada yang mau ditanyakan Andini Kak Patra silakan. dulu pernah dihukum apa ya? Wow, sering ya. Apa ya dulu tuh? Yang paling sering sih telat dulu ya, terutama waktu full day school ya Bu. Full day school tuh mulai kan Iya. Jumat itu lebih awal masuknya. Nah, rumah Jam saya kan 7 kurang iya, seperempat. rumah saya kan jauh. Dan kadang tuh suka telat gitu. Jadi kayak ya telat ya di depan nunggu gerbang, nunggu apa sih nah? Apa dulu tuh? Itu ya apa Asmaul Husna ya? Iya, Asmaul Asmaul Husna terus sama doa dulu. Indonesia Raya Sama itu Indonesia Raya. baru dimasukin gitu. Nah, di situ ya dihukum sama Pak Idi sama pembina pramuka sendiri kayak, alah kamu pramuka kok malah kayak gini ya. Terus Sering. sekarang rasanya sampai sekarang itu hal itu masih bermanfaat nggak Kak buat Kak Patra masih di kampus gitu? Itu berguna sih buat di kampus ya, karena di kampus kan lebih mandiri dan kadang jamnya random gitu. Kadang ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi gitu. Jadi kayak udah membiasakan kayak ya mumpung dari kos ke kampus dekat ya jangan sampai gitulah. Soalnya kalau misalnya di kampus tuh malah makin parah lagi gitu. Kita telat masuk kelas malah nggak boleh masuk kelas. Hitungnya absen malah berbahaya buat nilai kita juga kan. Jadi kayak akhirnya membiasakan kita buat lebih disiplin lagi gitu. Iya. Oke. Nah, aku mau tanya ke Kak Puspa. Aku penasaran, Kak Puspa kan masuk di Universitas Ciputra. Nah, Kak Puspa sendiri tuh masuknya pakai jalur apa? Nah, itu kan kalau boleh tahu universitasnya swasta. Iya, Iya, swasta. swasta. Nah, itu cara masuknya Kak Puspa bisa kuliah di Universitas Ciputra itu gimana, Kak? Sebenarnya aku itu nggak pernah niat masuk Ciputra. Iya. Cuma aku ketemu sama OSC. OSC itu jenis beasiswa? Iya, beasiswa OSC. Jadi ada temanku yang ngajak aku untuk daftar itu. Kan itu OSC itu apa tuh? Singkatannya apa tuh? Online School Arsip Oke. Competition. Iya, C-nya sama. ketinggalan. Nah, dari situ aku coba daftar kan sama temanku itu. Terus kan cuma bisa milih universitas yang memang mereka itu join di program itu, di program OEC. Nah, pada saat aku daftar itu ada 21 universitas swasta di Indonesia yang ikut. Salah satunya itu Ciputra. Jadi aku akhirnya daftar Ciputra dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya? Yang pertama itu saya milihnya yang ada di Jawa dulu, Bu. Jadi saya pilih univ yang ada di Jawa. Terus yang kedua yang saya itu sebelumnya SNM, SBM itu selalu daftarnya akuntansi. Jadi kalau misalnya SBM itu kan bisa milih 2, itu saya milih akuntansi tapi di univ yang beda. Lah tapi kalau yang OSC ini dia itu cuma bisa milih 1 univ tapi harus 2 prodi milihnya. Terus saya jadi mikir ulang kan. Pertama kan saya nyarinya yang akuntansi, yang dia universitasnya itu ada akuntansinya. Yang ada di Jawa yang ada akuntansinya. Terus yang kedua itu akhirnya Jawa apa Jawa Timur? Jawa. Jawa Barat, Tengah, Timur. Tuh. Jawa. Terus yang kedua akhirnya saya milih psikologi. Jadi yang univ ada akuntansi sama psikologinya. Itu dan berakhir cuma ada 2 univ. Di Ciputra sama 17 Agustus Surabaya. Terus akhirnya saya milih Ciputra. Berarti beasiswa OSC sendiri itu menerimanya yang universitas yang swasta ya, Kak? Iya. Oke. Nah, keuntungannya mendapat beasiswa OSC sendiri itu apa, Kak? Itu full cover, jadi seluruh biaya pendidikan ditanggung sama universitasnya. Tapi kalau
Kalau untuk aku, untuk tahunku itu kayak gitu. Tapi kemarin itu aku coba buka lagi yang 2021 itu ada beberapa univ yang memang dia nggak full cover. Jadi ada yang cuma nanggung biaya pendidikan, tapi ada biaya lain-lain itu masih dibebankan ke penerima beasiswanya. Ya, apakah itu mungkin ada ketentuan khususnya Kak? Kalau mungkin IPK-nya harus tinggi, Iya. atau nggak boleh turun, atau harus minimal berapa gitu? Ya, kalau ketentuan IP itu pasti ada. Ya. Cuma berapanya itu beda-beda setiap universitasnya. Jadi ketentuan univnya. Ini Puspa sudah semester? Masuk semester 4. Oh, masuk semester 4. Siapa yang tidak tahu Ciputra gitu kan? Orang kan mikirnya, wah, ya kan? Bisa masuk Ciputra itu ada beberapa kriteria, pasti. Akreditasinya A ya? Iya. Oh, akreditasi A dengan fasilitas yang saya bayangkan sendiri, yang saya tahu di Surabaya itu Ciputra seperti itu. Nah, pada saat kamu mendapatkan beasiswa itu, kemudian kamu terjun langsung di dalamnya. Beasiswa itu cukup enggak sih untuk pemenuhan kebutuhanmu yang seperti itu gitu, dengan tuntutan segala macam kan tentunya. Cukup enggak sih? Nilainya berapa kalau boleh tahu? Minimal IP-nya. Enggak nilai beasiswamu. Nominal. Itu pokoknya ngover seluruh pendidikan yang kalau akuntansi itu normalnya SPP 10 juta, SKS per SKS-nya itu per SKS 450.000 kalau akuntansi. Itu paling sedikit jurusan dengan SKS paling sedikit akuntansi. Terus DPP-nya Paling sedikit maksudnya nilai uangnya 450.000 Iya. itu. ya Per SKS 450.000 jurusan akuntansi itu paling murah. Iya. Oke. Mm-mm. Terus DPP-nya itu 18 juta sekali bayar pas awal, sama biaya lain-lain kayak ospek, alma mater itu. Dan itu semuanya sudah Itu udah di cover sama beasiswa. Kalau beda jurusan nanti ya yang di cover yaitu SPP, DPP, SKS itu Full, full. tapi tidak semua fakultas. Semua fakultas dapat beasiswa itu. Kecuali kedokteran. Kedokteran nggak ada. Ratusan juta. Jadi teknik, kemudian bismen, istilahnya bismen Ya, ya. bismen. Itu semuanya tercover full. Iya. Dan ditawarkan semuanya di beasiswa itu, semua jurusan kecuali kedokteran itu Iya. ya. Jadi apa yang ada di Ciputra selain kedokteran itu ditawarkan semua dan full. Full. Mantap. Oke. Terus kemudian Fatra, Iya. gimana Fat? Kamu masuknya dengan proses SBM, SBMPTN. SBMPTN. Terus Ya apa ya, saya kan dulu itu ya Bu ya bidik misi ya, awalnya nih apa nggak tahu kan kalau misalkan kuliah tuh tahapnya gini, dan makanya kemarin pun waktu SNM juga apa nggak tahu gitu, jadi kayak kemarin apa ya, kayaknya nggak lulus juga sih kalau SNM kalau nggak salah. Nah akhirnya itu nggak lolos, nggak bukan lolos, Oke. nah nggak lolos itu loh. Terus akhirnya ya udah teman-teman pada pengen kuliah kan, ngomongnya SBM tuh gimana ya, apa tanya-tanya kan, oh gini, oh malah baru tahu kan kalau misalkan ada UTBK harus tes gini, mikirku kayak oh alah gitu, tahu gitu udah tak siapin dari dulu kan. Dan waktu itu pun langsung kayak apa ya, langsung mulai persiapan sih Bu, kayak ya coba nyari buku yang pada akhirnya juga saya salah beli karena saya tuh masuknya kan harusnya teknik saintek ya Bu ya, saya beli yang sosum Bu, seminim itu pengetahuan saya terkait perkuliahan gitu loh Bu. Dan saat itu pun kayak mikir kayak lah kok gini ya, awalnya juga mikirnya tuh di permasalahan ada tryout tuh Bu. Nah saya pun ambil sosum, saya mikirnya tuh bebas lah, mau di sama pokoknya sosum saintek bebas, dan saya pun mikirnya saintek banyak matematikanya, ya udah sosum aja gitu kan. Nah waktu di tryout juga gitu milih sosum kan, tak tanyain, loh Mbak ini kok ilmu komputer nggak ada ya di pilihannya, loh kan kamu sosum dek. Wah lah, dari situ baru tahu akhirnya waktu UTBK tuh baru ngambil saintek. Dan akhirnya apa ya, bisa dibilang sih beruntung ya Bu ya, soalnya yang kan ada dua penilaian ya waktu UTBK itu, TKA sama TPS. Nah TKA kan yang lebih ke kayak IPA-nya gitu, matematika dan lain sebagainya seperti itu. Padahal kamu matematika gak senang. Nah Gak bisa sih San. kecil Bu nilainya di situ. Nah untungnya ada yang lain yang bantu itu di TPS-nya di bagian bahasa. Nah di bahasa saya cukup bagus dan nilai saya tertolong bahasa gitu loh Bu. Dan waktu itu mikirnya kan nggak mau UNY Bu, mikirnya awalnya.
saya cuma satu tujuan doang, idealis UGM ilmu komputer, udah itu aja pengennya. Terus lihat-lihat di forum-forum gitu kayak berapa sih biasanya nilainya buat UGM tuh gitu, bilangnya 700 sampai 800. Oh iya udah, saya akhirnya ikut tes kan, atau tes nilainya kurang memuaskan gitu loh. Kalau misalkan pengennya UGM gitu. Masih ingat berapa Masih. nilainya? Rata-ratanya itu 597,5. Itu waktu itu kan kayak ya nggak bisa UGM gitu Bu. Terus akhirnya ya udah, karena saya masih minatnya di komputer kan, ya udah pengen di komputer, saya cari browsing gitu kayak apa sih prodi yang berkaitan dengan komputer gitu. Kan ada banyak, ada teknik informatika, ada apa namanya, sistem informasi, RPL dan lain sebagainya. Ya udah akhirnya saya ikut apa ya dulu tuh, kalau nggak salah ada rasionalisasi gitu loh Bu. Jadi kayak kita tuh nginput nilai kita terus membandingkan dengan nilai teman-teman yang lain yang daftar di situ gitu. Nah saya pakai itu sampai daftar 10 email nggak salah, biar bisa nginput banyak nilai gitu di banyak kampus. Yang tertinggi itu 2, di UE-nya sama di UPI. Itu pendidikan semua, jadi pendidikan teknik informatika, terus yang di UPI itu pendidikan ilmu komputer. Di Bandung. Iya, ya saya daftar itu dua-duanya dan alhamdulillah keterimanya di UN-nya seperti itu. Dan sejak itu langsung mikir kayak oke, jadi guru. Pendidikan. Jadi guru gitu ya. Ya Allah, Selamat datang di dunia guru. Jadi nanti tahu bagaimana menghadapi seorang Fatra Ya. di mana 3 tahun sekolah di TKJ, tapi tidak tahu saya ini kok mau beli buku apa, Ya itu. saya mau kesini kok arahnya kemana. Jadi nanti itu kamu akan menjadikan sesuatu lelucon, tapi oh kok saya bisa begitu ya. Nah. Jangan sampai nanti muridmu lah setidaknya itu punya hal yang sama. Itu menurut saya konyol sih kalau Iya. menurut saya. Iya, Bu. Karena 3 tahun punya teman, punya guru, ada BK sampai seperti itu gitu loh. Nah. Iya kan? Dan hanya saja Allah kayaknya masih sayang sama Iya, kamu. alhamdulillah, Bu. karena, Ada rezeki. kamu dianggap lugu, bukan dianggap sebagai sesuatu yang iki cah piye. Iya kan? Iya loh, Iya. itu bener loh. Bener-bener Kayak polos, Bu. kamu punya teman gak sih selama SMK? Punya Bu, tapi kan dulu mikirnya nggak mikir buat kuliah Bu. Ya Oke. SMP kan mikirnya kerja gitu. Baru ketika ketika kelas 12 tuh mikir kayaknya kalau kerja jadinya kebanyakan kan temen-temen ke pabrik kan gitu. Ya saya masa TKJ ke pabrik kan gitu mikirnya. Ya udah saya kuliah aja gitu. Buat istilahnya nyari ilmu, kalau enggak ya nyari bisa jadi peluang kerja yang lebih baik kan gitu. Baru tahu kayak oh kuliah kayak gini dan ya penuh Dan kepolosan. Dan seneng, kuliah seneng. Seneng Bu, alhamdulillah. Nggak kebayang lah seandainya saya nanti kerja jadi buruh kayak apa gitu kan. Ya mungkin apa ya 50-50 lah Bu. Kalau kerja kan teman-temanku udah banyak yang kerja ya Bu ya. Sekarang udah punya motor bagus gitu, udah punya ada yang nikah juga gitu, mikirnya kayaknya kerja tuh untungnya Enak kayak gitu ya, kan. punya motor bagus. Nah, tapi saya mencoba nikah gitu kan. Padahal siapa tahu motor itu yang belikan orang tuanya. Siapa tahu itu yang dinikahi kilaf. Wah, ya bisa jadi tuh. Ya, Iya tapi kan? itu saya mikirnya kayak ya udah alhamdulillah kuliah lah, ada rezeki lain lah saya di kuliahan gitu. Oke, usiamu berapa sih? Baru 20. Oke. Masih muda. Sing tuwek kuwi ya. Baru 20, mau nikah jauh lah temennya. Ya memang keblondrok temanmu kalau menikah di usia itu, namanya pernikahan usia dini ya dia. Bang sekarang aturannya aja 21 tahun untuk perempuan, 25 untuk laki-laki kan. BKKBN seperti itu. Kan makanya temanmu tuh keblondrok, jangan walah. Kamu tak ingatkan ben gak Oh, iya, keblondrok Bu. ki. Aku lebih Zaki ketahuan arahnya ke sana. Alhamdulillah. Karena saya Tahan, Zak. takutnya begini. Iya, siap. Saya tahunya Zaki itu awalnya kan dari Bogor. Kenapa sekarang pindah? Saya takutnya kan ada keblondroknya itu loh, Ki. Oh iya. Piye ceritanya? Kamu dari Bogor, kemudian kok pindah ke Surakarta? Itu menurut saya ya keblondrok juga. Iya, Sudah di banget. Bogor, kota besar dan lain sebagainya, kok jadi pindah. Kamu dulu di Bogor ngambil apa? Ngambil desain grafis Bu namanya. Kan Desain- jauh toh. desain komunikasi. Dulu desain grafis, Iya, sekarang ke Ke komunikasi. itu dalam satu jalur ilmu yang sama atau beda? Jauh Bu, jelas sih jauh. Ya ada samanya. Kan sama sama-sama. Zakinya, Kan karena sama-sama. sama-sama Zaki yang kuliah gitu kan. Enggak, Di situ. Sama-sama komunikasi. Oke. Kan kalau di kafe itu kan komunikasinya pakai visual, tapi kalau saya kan komunikasi penyiaran ya kayak gini, melalui koran, melalui media kayak gitu. Ya hampir-hampir mirip sih. Cuman memang ya itu media penyampaiannya yang jauh berbeda konsentrasinya. Kenapa dulu pilih Bogor, kemudian sekarang memutuskan untuk pindah? Sebenarnya pertama itu kan pengennya kerja, tapi sama Fatrah dulu
ngambil Pelatihan. DTS ya, Iya, pelatihan Digital di Scholarship. PENS. Nah, ini untuk teman-teman SMK, misalkan bingung ya setelah lulus mau ngapain, itu setiap tahun Kominfo itu ngadain namanya DTS Digital Scholarship. Nah, itu bisa banget Bu di situ dapat sertifikasi LSP di situ. Nah, dulu saya juga ikutan sama Fatrah di Surabaya kan, di PENS. Nah, dulu itu pikirnya kalau udah dapat Ada biaya enggak? nggak ada gratis, Gratis, bahkan dikasih uang saku kayak gitu. Nah, Itu setelah lulus apa? setelah lulus setelah langsung. lulus. Nah, VSG ya. ya VSGA namanya Vocational Vocational Scholarship apa gitu. Graduate Academy. Ya, Graduate Academy. Nah, dulu tuh kayak gitu pengennya dapat sertifikasi terus kemudian kerja di desain grafis karena saya dari dulu di TKJ itu suka banget sama desain grafis. Terus ternyata lulus tuh wah cari kerja lumayan ya gitu. Terus akhirnya Padahal sudah punya modal itu Iya, ya. alhamdulillah. Ah. Terus Itu berapa bulan? 1 Sebulan. bulan. Oh 1 bulan Iya. langsung dapat sertifikasi. Iya. itu. Iya. Tapi dengan catatan lulus. Iya, lulus. Kalau Iya. nggak lulus nggak dapat itu gitu kan? Hmm. Ah, lulus Kemu- nggak lulus. Dapat. Kemungkinan diwajibkan lulus sih Bu, karena memang itu kan beasiswanya dari pemerintah. Ha-ha. Nggak lulus pun nanti akan diremedi terus. Oh diremedi sampai mencapai batas. Iya, sampai Iya. bisa kelulusan. gitu, sampai Oke. lulus. Nah. Kalau Dan- boleh tahu saat di sana dalam bentuk apa ya? Kamu mempelajarinya itu hanya sekedar teori atau ada prakteknya atau Teori apa dan gitu? praktek Bu. Jadi alhamdulillah kan ngambilnya di PENS ya Bu. PENS itu alhamdulillah fasilitasnya juga banyak banget Mantap. untuk desain grafis dan juga dosennya pun sangat kompeten ya. Jadi alhamdulillah sih materi dan juga praktek pun didukung banget gitu. Oke, aku menyela. Ya. Saat kamu tahu PEN seperti itu, kenapa tidak tertarik di PEN? Kenapa lari ke Bogor? Nah, iya. Terus kenapa larinya satunya ke situ? Kok tidak di PENS? Iya. Padahal kan sudah tahu, sudah Oh, iya. mempelajari dan lain sebagainya. Bagaimana alatnya, bagaimana kompeten dosennya, bagaimana kondisinya gitu loh. Iya, Bu. Kan dengan hal seperti itu kan harusnya mikirnya, oh saat saya sudah tidak dapat pekerjaan, saya kenapa tidak di PEN? Kenapa larinya di sana? Gitu kan yang jadi pertanyaan itu. Kenapa? Nah, itu kan karena minimnya informasi sih, Bu. Itu yang paling apa ya? Dulu itu bahkan sampai yang apa ya? Kalau misalkan penyesalan ya itu, Bu, bagian dari penyesalan. Kalau misalkan kan ada namanya SNMPTN ya, Bu. Kalau dulu kan pikirnya saya aktif organisasi, nilai pikir belakangan, yang penting kerja diterima karena aktif organisasi. Kan pikirnya kayak gitu. Tapi pada saat itu akhirnya apa? Mengabaikan untuk gimana sih saya sekolah itu akan lanjut gitu. Oke. Jalur-jalurnya salah satunya adalah SNMPTN atau Nah mungkin ini dengarkan Politeknik. anak-anak SMKN 1 Iya, ya kan. iya. Nah, hari ini benar-benar ya Dengarkan saya ya. tunggu hal yang seperti ini gitu loh. Iya. Jangan pernah meninggalkan kesempatan yang Iya, yang bener banget tuh. luar Poin. biasa, di mana kamu sudah mendapatkan hal-hal yang apa ya, support system yang Yes. luar biasa untuk masuk di situ. Tapi kamu meninggalkan. Iya. Ini salah satu contohnya, ya Iya. kan? Benar-benar merasakan bahwa di situ itu sebenarnya ada kesempatan, gitu Kesempatan, kan? iya. Oke, silahkan selanjut Ki. Iya, Jadi, iya, mantap. iya, apa? Kan kalau misalkan untuk teman-teman ya ini, misalkan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kalau bisa ya nilainya dijaga dan diperjuangkan. Jangan sampai ya mungkin bisa ya kita berpikiran bahwa wah aku aktif organisasi, punya banyak teman kayak gitu. Pada akhirnya pun kita juga bisa akademik pun harus di istilahnya apa ya? Diperjuangkan juga karena apa? Ya zaman sekarang masih sama, kita salah satu tolak ukurnya juga nilai gitu kan. Iya. Dan salah satunya nanti ketika di akhir itu adalah ada yang namanya SNMPTN gitu, yang dimana kalau kita masuk passing grade atau lolos di nilainya itu nanti kan ada seleksi dari pemerintah itu kan, dari pusat, itu kita lolos kita bisa mendaftarkan. Itu adalah salah satu kesempatan yang sangat berharga juga karena bisa masuk tanpa tes dengan nilai itu. Ilmu-ilmu seperti itu loh Bu yang nggak saya persiapkan ketika dari awal sampai akhir gitu. Bahkan sampai SBM pun saya nggak mendaftar gitu. SBMPTN nggak dipersiapkan, ke Politeknik kan ada tes sendiri itu saya nggak tahu. Terus kemudian kalau ke UIN itu ternyata ada tes sendiri, SMPTKIN kayak gitu. PTKIN itu saya nggak tahu juga gitu kan. Karena apa? Ya memang kurang persiapan dan kayak bahasa kasarnya itu menyepelekan. Pokoknya saya yang penting dulu itu kerja, mau kuliah ya daftar aja gitu kan. Dan pada akhirnya apa? Karena PENS itu dulu saya ikut PENS, itu akhirnya semuanya udah ditutup Bu, udah jalan kan. Yang Fatrah waktu masih PENS itu masih harus ke Jogja tes-tes kayak gitu, tes SBM dan lain-lain. Kalau saya sendiri kan nggak pengen daftar kayak gitu, terus akhirnya ya pokoknya PENS aja gitu, sertifikasi aja. Dan ternyata
memang harus kuliah gitu, memang harus, karena mungkin jalannya ya Bu ya, rezeki orang namanya beda-beda. Kalau saya sendiri memang ternyata pada akhirnya pengen kuliah gitu karena sudah ditutup semua. Nah ini masuk kenapa kok ke Bogor, pada akhirnya ada salah satu teman yang menyarankan saya, ayo Sak mondok aja di Bogor gitu. Pikir saya, oh enak ini mondok di Bogor gitu, oke jalan. Ternyata setelah sampai sana ya memang bagus Ibu, pendidikannya juga, teorinya ada, prakteknya ada, wadahnya ada. Tapi di sana pertama biaya hidup tuh mahal kalau nggak ada beasiswa. Ini alhamdulillah teman dua saya itu beasiswa ya. Beasiswa kalau misalkan makan apalagi di daerah Jawa Barat itu nggak bisa kayak kita di Ngawi gitu berapa. Kalau di Solo kan masih enak. Misalkan atau di Jogja gitu 5.000 sekali makan masih bisa. Kalau di Solo itu udah nggak. Kalau di Bogor itu minimal kita 15.000 Bu sekali makan kali 3. Dan kebetulan alhamdulillah saya dulu kan ada asramanya ya Bu, ada pondoknya, jadi nggak bayar. Tapi kalau mau bayar itu jauh lebih mahal gitu kan, karena Jawa Barat. Karena ngitung kan kalau daerah kapita kan per kapita kan ngitungnya kan UMR Bu. Nah kalau UMR-nya semakin tinggi, biaya di sana juga semakin tinggi gitu biaya hidupnya. Nah akan tetapi ya di sana akhirnya biaya hidup kok semakin ini ya, kalau dilanjutkan itu lumayan juga gitu, lumayan menyiksa gitu. Karena apa? Karena kalau masih kan yang diasramakan itu cuma tingkat 1 Bu. Ketika udah tingkat 2 kita itu suruh milih antara keluar kos ngontrak atau disuruh pengabdian jadi musrif atau jadi ustadz di sana. Ya saya karena untuk menjadi musrif itu belum terlalu kompeten, akhirnya saya pengen kalau antara pokoknya milih ngekos atau saya ini harus pulang daftar sendiri. Nah kebetulan pada saat itu kondisinya adalah COVID 2019. Wah enak ini untuk kabur pulang lah. akhirnya pulang terus dengan keputusan yang sudah bulat lah Bu, bismillah ini karena swasta kalau dilanjutkan selama 3 tahun lagi ya lumayan juga kan biayanya. Akhirnya gimana sih yang bisa saya nyari gitu. Dan kebetulan waktu ya ini namanya jalan Allah ya, mungkin kita adik-adik nanti juga akan menemukan yang seperti ini, marong lah gitu kan, ngobrol sama teman di depan semasa gitu. Enaknya saya udah tutup semua, waktu pulang itu kan udah tutup semua Bu, dari SBM dan lain-lain, tes ini yang tahun kedua ya setelah 1 tahun gabiar lah istilahnya, sekolah tapi akhirnya ngulang. Nah itu ngobrol lah sama teman, enaknya daftar di gitu kan, mau daftar kemana, ini Mas masih ada buka ujian mandiri yang kedua. Kalau biasanya universitas negeri itu ujian mandiri cuma 1 kali. Nah ini kebetulan kok ada UM2 gitu kan, ujian mandiri sesi 2, langsung lah saya daftar di situ, mendaftarkan diri, langsung tes, dan dengan pokoknya jalan aja Bu, mau tes apa, nggak belajar pokoknya ya tes. Bahkan kan kalau UIN kan ada tes bahasa Arab, tes bahasa Al-Quran, tes pidato bahasa Arab kayak gitu kan Bu. Ya pokoknya saya jalani aja, persiapkan jalani, dan alhamdulillah dengan akhir ya mungkin ya karena ujian mandiri itu yang diterima mungkin lebih banyak karena UKT-nya tinggi. Ya bagian dari keberuntungan juga ya alhamdulillah diterima. Itu sih Bu di UIN Surakarta dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam yang yang itu ya memang basic saya sih gitu. Memang kalau nyari yang lain misalkan hukum keluarga Islam susah. Terus kemudian mungkin yang lain lah, mau guru kan ada pendidikan agama Islam kayak gitu kan Bu, mungkin ada bimbingan konseling kayak gitu. Nah itu saya nggak memang sudah bukan jalan saya sih Bu kayak gitu. Dan akhirnya ketemulah Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Komunikasi Penyiaran Islam. Oke. Dapat UKT berapa UKT mandiri? Tingkat 5 sih Bu, ya nggak mahal-mahal amat sih Bu, alhamdulillah. Kena 3 juta Bu. Oh, 3 Itu juta. per semester. Tiap Itu semester. ya nggak iya sih Bu. Ya nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal, tapi ya mengkis juga. Nggak, tapi kan nanti kedepannya itu kalau mandiri itu bisa nggak? Misalkan kamu berprestasi, kemudian ada bisa. beasiswa dan lain sebagainya. Banyak banget beasiswanya Bu. Ini aja ada program penurunan UKT juga kok. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan nanti ya kalau bisa diperjuangkan dulu ya KIP-nya, terus kemudian beasiswa yang lain gitu. Itu bisa banget ketika udah masuk mau cari beasiswa yang lain atau mungkin mau penurunan UKT itu bisa, tapi dengan syarat ya, ada banyak sekali syarat itu, karena itu kan berkaitan dengan pembayaran ya Bu. Entah kalau di saya itu penurunan UKT entah orang tua kenapa lah kayak gitu, terus kemudian alasannya apa, adalah surat-surat administrasi yang harus dipenuhi gitu Bu. Tapi cool enggak penurunan UKT-nya?
Saya nggak ngambil sih Bu, Oh, nggak karena ngambil. memang ya kalau bisa masih jalan, Bismillah lah saya perjuangkan itu. Bu. Oke, bisa dengan beasiswa yang Iya, lain kan, enggak dengan penurunan UKT gitu Iya, kan. Bu, iya. Oke. Nah, dengan semoga ini apa ya, menjadi sesuatu pandangan yang beda bagi adik-adiknya. Iya, Bu. Karena selama ini pun juga saya pikir sama seperti Syaki, seperti Fatra, di mana pada saat pola pikirnya adalah di situ, ternyata kita nggak bisa berhenti di situ. Iya. Karena berbagai macam faktor yang akhirnya kita harus mempunyai pilihan lain, di mana kita itu harus mengembangkan kompetensi. Kenapa? Sering saya bilang ke anak SMK 1 bahkan ke Andini, Indonesia itu masih hitam di atas putih. Oke. Saat kita tidak mempunyai hitam di atas putih, hanya berdasarkan saya lulus SMK, saya punya sertifikasi ini, saya punya keterampilan ini, masih berpikir nanti dulu ya. Saya masih pilih yang ini loh, punya latar belakang S1 dengan pendidikan ini. Gitu kan? Nah, itu di Indonesia. Makanya betul kamu mengambil langkah seperti itu. Nah, saya kembali ke ini, ke Puspa. Kalau beasiswa seperti itu, ya ada nggak? Misalkan kamu sudah ngambil itu, terus kamu harus menyelesaikan sesuatu. Misalkan kayak kalau Zaki itu kan di asrama, nanti kamu boleh keluar, boleh enggak, kamu nanti jadi apa? Istilahnya musrif, kan ya. pendamping seperti itu. Kemudian kamu mendapatkan beasiswa, setelah itu setelah lulus kamu harus mengembalikan apa ya? Mengabdikan dirimu di itu gitu, ada enggak? Nggak ada Bu. Lah gimana prosesnya? Jadi, Selesai gitu. Iya, Heeh. selesai. Jadi begitu kamu dapat beasiswa, sudah tidak ada kaitannya tanggungan, misalkan kamu harus mengabdikan diri Iya. seperti yang dibilang Saki tadi. Nggak ada. Kalau kemungkinan untuk kalau kayak Ciputra itu kan dia perusahaannya banyak, kemungkinan untuk masuk ke situ itu ada, tapi itu nggak diikat gitu, nggak diikat secara kontrak atau apa, nanti kamu lulus harus kerja di sini gitu, enggak. Tapi kalau dengan dapat beasiswa di kampusnya itu tuh ada kemungkinan bisa ke perusahaan yang terkait sama kampusnya. Terus Gitu. kira-kira kamu tertarik enggak? Misal kalau kamu lulus kemudian kamu ditawari oleh Ciputra. Iya toh Bu. Tujuannya itu. Iya. Oke. Kan kadang-kadang ada kan orang yang misalkan oh enggak. Di situ hanya sampai S1 kan? Satu. Beasiswanya atau Iya, ya beasiswanya yang yang saya ambil itu cuma sampai S1. Kalau mau S2 ya daftar lagi. Daftar lagi Oh, dengan ada biaya kesempatan. sendiri. Atau Enggak, ada Nyari. beasiswa S2 yang OSC. Sama dengan lingkup yang kamu ambil dari S1. Lingkup. Maksudnya harus sejurusan gitu. Enggak, kan kamu beasiswanya sekarang itu kan OSC untuk S1, kemudian Iya. nanti prosesnya itu sama untuk S2 itu dengan departemen yang sama gitu loh maksud saya, dengan lingkup yang sama. Oh iya. Dengan lingkup yang sama kamu bisa S2 gitu Iya. kan. Misal pada saat itu kamu tidak masuk S2, kamu hanya sekedar S1, tapi ada pilihan lain di luar itu untuk kamu S2. Sama kamu ditawari kerja di Ciputra, yang kamu ambil mana? Kalau setelah lulus Iya, lulus iya saya kalau kerja. kalau nggak lulus apa ditawari S2? Enggak, maksudnya Puspa. berarti kamu lebih memilih iya, untuk kerja. kerja dulu, baru Ah. nanti kalau ada kesempatan lagi S2. Oke. Harus Amin. manen dulu Bu. Nah, itu Kak. Amin. Prosesnya buat bisa dapat beasiswa OSC itu apa sih Kak? Apa ada ketentuan khususnya atau mungkin ada tes atau seleksi nilai rapor dan sebagainya? Itu ada tesnya, pasti ada tesnya. Iya. Jadi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tes online, yang kedua itu pemberkasan, terus yang ketiga final test. Tes online itu ya biasa ngerjain pilihan. Saya bentar. Tes online itu apakah karena kamu masuknya itu dalam kondisi pandemi atau Oh. kalau normal memang tesnya secara online? Saya masuknya sebelum pandemi Oke. malah. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Jadi mau pandemi atau enggak itu tes online tetap online. Yang pertama itu sistemnya gugur. Jadi kalau lolos tahap 1 lanjut ke tahap 2, enggak lolos tahap 2 ya selesai di situ berarti. Terus nanti kalau lolos tes online itu
pemberkasan. Pemberkasan ini menurut saya sertifikat itu membantu banget. Soalnya kan Sertifikat apa dulu nih? Sertifikat rumah lomba atau lomba Bu, lomba rumah. Jadi kan kita nggak tahu jumlah yang lolos online itu nggak dikasih tahu ke pesertanya. tidak dipublish? Iya, nggak dipublish. Yang masuk ke tahap 2 itu berapa itu nggak dikasih tahu. Nah, jadi menurut saya itu masih banyak. Padahal yang diambil dari pemberkasan itu setiap kampus cuma 50 anak untuk lanjut ke final test. Jadi kalau bisa diusahakan ikut lomba-lomba kayak gitu, menurut saya itu membantu untuk bisa lanjut ke tahap ketiga. Harus juara ataukah hanya sebagai peserta? Saya itu yang sebagai peserta saya masukin juga kemarin. Pokoknya semua sertifikat saya masukin. Entah itu peserta, entah itu juara. Tapi kalau untuk penilaiannya dari mereka sendiri, apakah mereka nilai yang juara aja atau yang termasuk peserta itu saya kurang tahu. Yang saya tahu saya lolos. Oke, pada saat kita tes online, kemudian kita masuk berkas ya, kemudian yang finally, ini tuh tes-tes yang perlu dipersiapkan kita. Misalkan online itu tesnya misalkan akuntansi, apakah tentang akuntansi ataukah ada pengetahuan yang lain? Misalkan kalau kita tahu kan ada pengetahuan umum meliputi ini. Nah, itu tesnya seperti apa? Itu beda-beda tiap kampus. Jadi Kebetulan yang Ciputra, kalau Ciputra itu dia cuma TPA. Gampang banget itu pokoknya. Cuma pilihan ganda 120 nomor 50 nomor ngerjainnya 120 menit. Itu kayak STAN, tapi dia tingkat kesulit TPA-nya STAN, tapi tingkat kesulitannya itu jauh di bawah STAN. Jadi apa karena kamu sudah ada gunanya terbiasa? saya ngerjain STAN. Ya mungkin karena kamu sudah terbiasa berjuang STAN, kamu sudah 2 kali kan? Satu kali, dan itu kan mungkin kamu tahapannya tuh memang kamu benar-benar full di situ. Jadi dengan terbiasa berlatih dan lain sebagainya, dengan tingkat kesulitan yang kamu pelajari, kemudian grade di bawahnya, kamu merasa bahwa itu mudah. Tapi ya kadang-kadang tidak semua orang punya anggapan seperti itu ya. Jadi di sini adalah pada saat apapun yang kita ambil, kita sungguh-sungguh belajar, itu tidak akan sia-sia gitu kan. Saya katakan seperti itu kenapa? Karena buahnya si Puspa ternyata tidak di STAN. Dia perjuangan seperti itu adalah buahnya di Ciputra. Di mana saya lihat ya luar biasa. Kalau 24 SKS saya iso bayang nih. Berarti sak semester kuwi piro? Nek sak SKS 450 loh. Belum dengan ketentuan-ketentuan yang lain, ya kan? Nah, terus kamu keluar dari STAN kan ya belum tentu kamu berada di Surabaya katakanlah ya kan. Tapi kalau kamu di Ciputra, kamu lulus terus ditawari di Surabaya kan berarti nggak kemana-mana gitu kan? Ya itu kan rezekinya Ciputra, jadi tidak ada yang sia-sia. Terus lanjut gimana, Puspa? Jadi sampai mana ya Bu? TPA. Oh ya TPA. Ya kalau Ciputra itu TPA, tapi kemarin itu ada yang dia daftar di univ lain. Kebetulan univnya itu teknik-teknik gitu jurusannya. Itu ada fisika, kimia, gitu-gitu. Jadi itu soalnya yang bikin univnya sendiri. Makanya beda-beda. Termasuk yang final test nanti itu juga seleksinya dari univnya sendiri-sendiri. Ada yang dia itu tes tulis lagi, studi kasus, ada yang wawancara lagi, kayak gitu. Kalau Ciputra kemarin itu sebenarnya ada studi kasus sama wawancara. Tapi saya nggak kebagian wawancara, soalnya waktunya itu udah habis. Oh bisa ya gitu ya? Itu waktu kan itu offline ya Bu. Jadi saya ke Jakarta waktu itu. Final tesnya itu ke Jakarta. Oh, harus ke Jakarta, ke Yes. pusatnya. Iya. Soalnya sekalian malamnya itu awarding, pengumuman yang dapat beasiswanya. Nah, karena waktunya dari panitia yang di sana itu sampai jam 1 itu sudah selesai tesnya, tapi Ciputra itu belum selesai. Kampus-kampus lain itu udah selesai, udah kursinya udah diberesin, kita masih nunggu antri untuk interview itu. Dan ada beberapa anak yang juga itu nggak dapat kesempatan untuk wawancara. Akhirnya kita dikelompokin
dikasih opsi lain untuk debat. Jadi yang anak-anak jurusan manajemen itu dikelompokin sendiri, anak-anak yang di luar manajemen, saya di luar manajemen itu dikelompokin sendiri. Nah, Jurusan manajemen apa manajemen? jurusan manajemen. Kan saya akuntansi. Nah, itu kita disuruh bahas satu topik, dibagi jadi 2 tim lagi, kontra sama pro, disuruh berdebat, terus dari yang pihak ciputranya itu, yang penilainya itu langsung nilai cepet. Jadi nggak nunggu interview satu-satu, langsung disuruh berdebat. Jadi Akhirnya kecerdasan seperti itu. berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah gitu kan, Iya. dalam topik gitu kan. dengan cepat. Memang dari situ sebenarnya lebih mudah sih daripada wawancara gitu kan. Iya. Jadi di situ nanti kecerdasan berpikir kita, kemudian wawasan kita, empati kita, di situ langsung kelihatan bagaimana anak ini gitu kan. Misalkan dalam wawancara itu kan kadang-kadang dilihat anak ini tuh secara ambisi bagaimana, terus kerja sama timnya dia bagaimana, kemudian penalaran kritisnya bagaimana, itu kan dengan ngobrol itu sebenarnya terlihat. Iya. Tapi pada saat diberikan kasus seperti itu kan juga malah langsung terlihat, oh anak ini dominan, oh anak ini begini, itu kan bisa langsung dilihat, karena tidak semua bahwa kita itu harus dominan. Artinya suatu saat kita kan harus kerja tim. Lah kerja tim itu kan dibutuhkan adalah manakala kita bisa ngalah, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan, bagaimana, nah di situ loh, itu yang sebenarnya menjadi tolok ukur sebenarnya dalam wawancara kerja pun juga nanti akan seperti itu. Jadi bukan kok ego kita yang dikedepankan, itu jadi nilai utama. Saat kita ego, maka kita justru jatuh, karena dinilai kita itu tidak bisa kerja sama. Kita bekerja itu tidak sendiri loh. Jangan dipikir seorang pimpinan itu bisa menyelesaikan sendiri semuanya, enggak. Pimpinan itu hanya decision maker, sedangkan di bawahnya inilah mereka yang melaksanakan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa di bawah. Nah itu tahunya adalah saat wawancara, termasuk nanti wawancara kerja. Contohnya saya sekarang menjadi pejabat lah, katakanlah di kesiswaan itu paling saya atas. Tapi bagi saya justru lebih sulit. Kenapa? Karena di bawah saya ini saya ngomong banyak orang, tidak seperti dulu. Saya dulu emang gue pikirin, aku ngene yo ngene gitu kan. Aku pengen ngene gak belum ya wes, ini kan bagian saya gitu kan. Nah, setelah saya di atas tidak bisa seperti itu. Saya justru lebih sempit. Karena apa? Saya menjadi decision maker saat saya salah, maka ini imbasnya akan ke semuanya. Gitu. Nah, di situ tuh paling banyak dilihat pada saat Anda wawancara kerja, padahal ditanya tuh hanya sekedar kamu minta gaji berapa, kamu pengennya gimana. Nah itu terlihat apa yang dominan pada kita. Itu penting hal seperti itu, ya kan. Nah kebetulan Puspa yang seperti ini, Fatra sudah seperti ini, kemudian Zaki sudah seperti ini. Akhirnya kan sekarang sudah mengerucut, Puspa mau kemana, Fatra mau kemana, Zaki mau kemana, itu kan sudah mengerucut dari berbagai macam pengalaman. Kan tidak mungkin tidak punya pengalaman. Orang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Nah menurut kalian benar nggak pepatah itu? Benar sekali sih, benar sekali ya. Karena kalau saya dulu kenapa kan mungkin ya diantara kita setelah melewati beberapa hal yang kita lalui dalam hidup kita itu ada penyesalan gitu kan. Maksudnya kenapa saya dulu nggak kayak gini, kenapa saya dulu nggak belajar, kenapa saya dulu nggak seperti itu. Tapi pada akhirnya kalau saya nggak seperti itu, saya nggak akan menghargai ketika saya ke depan mungkin mengambil suatu langkah gitu, mengambil sebuah keputusan. Ketika sudah mendapatkan, dulu sudah pernah mengalami seperti itu, ke depan pun akan menjadi lebih baik lagi. Oh iya, saya dulu mungkin pernah menyepelekan ini. Sekarang saya harus lebih baik lagi ketika dihadapkan sebuah pilihan kayak itu, Bu. Karena ya pengalaman ya guru terbaik sih, Bu, menurut saya gitu. Kalau kita kita memang bisa mendengar dari cerita orang lain, cerita orang tua kita kayak gitu mungkin bisa, tapi kadang kalau kita belum pernah mengalami sendiri itu rasanya akan berbeda, Bu, gitu. Akan mungkin lebih berhati-hati, mungkin bisa lebih memperhitungkan sesuatu hal yang lebih baik lagi kayak gitu. Menurut saya pengalaman penting banget sih gitu. Kalau Fatra sama? Ya tentu penting sih Bu ya.
sesimpel tadi saja gitu. Misalkan saya di sekolah biasanya waktu itu tuh telat gitu ya. Ya akhirnya ketika saya kuliah kayak saya mikir gitu. Oh, ketika kalau misalkan aku ngulang kayak gini lagi, pasti aku di kuliah bakal telat. Dan ketika aku telat, pasti imbasnya makin banyak lagi kan. Jadi kayak itu pasti penting juga gitu. Terutama kayak buat interaksi dengan orang ya. Misalkan saya dulu di sekolah kan juga aktif organisasi gitu. Lalu ketika saya kuliah, bertemu dengan orang-orang yang baru dan di kelas tuh cuma saya doang yang Jawa Timur, Bu. Semuanya kebanyakan Jogja sih kebanyakan gitu. Tapi kayak di situ saya bisa lebih gampang berbaur karena dulu waktu saya di SMK saya kayak ikut organisasi, ikut ekstra yang dimana saya tuh bisa kayak interaksi, oh caranya interaksi dengan orang kayak gini, bagaimana cara kita misalkan menghargai orang lain gitu. Akhirnya saya pun ketika di sana gitu, walaupun saya orang baru ya dan luar gitu ibaratnya, nggak ada dari timur, mereka pun bisa mengerti gitu bahwa karena saya pun menyampaikannya dengan cara yang bisa mereka mengerti gitu. Jadi tentu itu penting banget. Kalau Puspa sih kayaknya dia itu sekolahnya lurus-lurus saja kalau saya tidak. Jadi dia tidak pernah kena kasus, tidak pernah berbenturan, tidak pernah ini. Nah, yang saya tanyakan, pengalamanmu SMK yang mana yang bisa mendistrik kamu untuk menjadi seperti Puspa sekarang? Kalau saya itu kayaknya karena Jangan SMK kayaknya toh. Kayaknya enggak yakin gitu kan. Jadi kayaknya itu kan itu enggak didapat di SMK 1 loh. Itu didapatnya di luar gitu loh, Bus. Oke. Pasti ini Bu, enggak kayaknya. Kan saya itu pas SMK itu hitungannya pendiam ya Bu. Itu tuh kayak nge-challenge banget pas di univ yang ini, soalnya dia itu mintanya cukup banyak. Jadi kalau ini sebenarnya bukan syarat untuk yang beasiswa aja, tapi untuk seluruh mahasiswa. Univ itu minta kita itu aktif secara all. Jadi entah itu organisasi, panitia, lomba, akademiknya tapi kudu harus bagus juga. Jadi kalau saya yang SMK itu kan cuma akademiknya aja ya Bu yang bagus. Nah di luar itu kan saya nggak terlalu ngikuti. Jadi harus berubah lah intinya gitu. Satu tantangan baru. Iya. Iya, keluar dari zona nyaman. Ya memang gini, universitas itu kan atmosfer akademisnya beda. Saat kita berbicara SMK ya atmosfer pendidikannya begini. Saat kamu terlambat kamu ditegur, tidak mengumpulkan tugas kamu ditagih, nggak masuk kamu ditanya, nilai jelek kamu diremedi gitu kan. Tapi secara akademis saat kamu kuliah, siapa yang mau nanya begitu? Hidup lu. Mau ngapain kamu terserah. Kalau kamu bisa masuk, kamu bisa keluar, apa yang saat proses dari masuk keluar itu yang bisa kamu lakukan. Di dalam kan tuntutannya banyak. Apalagi dengan kurikulum yang sekarang, bahwa seorang mahasiswa lulus itu tidak hanya punya gelar SE misal sarjana ekonomi dengan prestasi akademik 4,00. Oh no, sekarang pendampingan adalah untuk bisa mencapai itu kamu punya apa yang lain, gitu kan? Salah satunya seperti yang dikatakan sama Puspa tadi, harus bisa berbicara, berorganisasi, karena itu penting. Nek wis metu kerja terus kayak Puspa yang cuman diam, akhirnya jadi tukang ketik, ditanya Puspa kan ya begitu, iya kan? Semuanya punya target, bahwa orang itu kan komunikasinya bagaimana, penerapan dirinya bagaimana, tingkat-tingkat disiplin ilmu mungkin tidak sama. Kalau Puspa lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya memang dia banyak di konsepnya sih, tapi kan dalam menyampaikan konsep itu sendiri kan tidak boleh salah. Kudu bisa ngomong, ada prinsip-prinsip tertentu yang dia harus menjelaskan. Orang tidak hanya bisa membaca, oh ini loh laporan keuangan, oh ini loh, kan tidak begitu kan? Dia harus melampirkan konsep itu, menjelaskan ke orang lain. Tapi mungkin sisinya beda pada saat disiplin ilmunya Saki, pada saat disiplin ilmunya Fatrah, gitu kan? Pengalamannya pun juga akan berbeda-beda. Tadi Zaki mengatakan Fatrah pengalaman organisasinya luar biasa. Dari organisasi yang segitu banyak, yang menurut kamu paling dominan dan bisa ini loh, mendukung kamu untuk seperti yang kamu harapkan itu apa? Di bidang apa? Hampir semuanya sih Bu mendukung itu. Karena kan
ketika saya dulu targetnya pengen jadi guru, yang saya pikir pertama adalah saya perlu komunikasi yang bagus. Bagaimana saya cara biar menyampaikan materi itu bisa dipahami dengan mudah. Bagaimana kita cari perumpamaan agar siswa itu lebih mengerti. Ketika saya join organisasi, saya mengamati sih awalnya, kayak mengamati gimana sih cara orang ngomong gitu, gimana cara orang tuh kayak berkomunikasi dengan orang lain. Di situ saya kayak coba niru, coba saya terapkan gitu. Yang akhirnya menumbuhkan skill-skill kayak misalkan public speaking, lalu cara komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik, terutama organisasi kan berkenaan dengan orang banyak kan, jadi pasti juga belajar gitu bagaimana cara kita berkolaborasi dengan tim, kerja dengan tim, terus bagaimana kita cara manajemen waktu dan lain sebagainya. Jadi hampir semuanya itu penting sih Bu, tapi kayak soft skill-nya gitu. Kalau misalkan nanti penjurusannya misalkan saya ikut lembaga dakwah kampus, berarti saya kan ada kayak tambahan yang mengarah ke Islami, atau mungkin saya ikut eksekutif, berarti saya yang lainnya gitu, itu ya sebagai bonus gitu. Yang saya dapatkan yang paling berguna itu ya yang dasar-dasar tadi gitu, kayak misalkan komunikasi, kolaborasi dengan tim, dan juga mungkin manajemen waktu, itu sangat berguna buat saya ketika saya organisasi. Satu hal yang perlu kamu tahu ya Patra, saat menjadi guru itu adalah sederhana sekali. Bagaimana kita itu berbicara nyampe ke siswa, karena siswa itu tidak sama. Nek sing pintar kita ngomong A, 1 kali A dia sudah tahu, oh selanjutnya B, C, D, E, F, G, K, L, M. Tapi ada juga kita ngomong A, B, C, D, berhenti di situ. Selanjutnya di mana, kemana, kita tidak tahu. Iya kan? Pasti kamu juga akan, kamu pernah mengalami lah yang hal seperti itu. Dan nanti itulah yang akan kamu alami. Jadi nanti kamu paham betul, oh kenapa kemarin bapak guru saya marah, oh kenapa ibu guru saya. Nah, itu enaknya jadi guru itu nanti di situ Patra. Tapi itu nanti tidak akan ditemukan oleh Puspa sama Zaki. Tidak akan ditemukan indahnya di situ. Tapi kan bukan berarti Zaki tidak menemukan sesuatu yang indah. Lah indahmu di mana? Kalau saya tuh, kalau yang disampaikan sama Bu Tatit tadi ya, misalkan yang guru itu, kebetulan saya waktu 1 tahun tuh alhamdulillah Bu, itu diberi kesempatan untuk menjadi muslim kan Bu, juga sama. Itu ya kayak gitu, akhirnya flashback oh saya dulu itu pernah ginikan ustadz loh, akhirnya saya diginikan sama santri saya. Itu pernah merasakan, dan ya memang itu adalah salah satu ya kesempatan yang menurut saya akhirnya saya sendiri pulang pun istilahnya pengen banget minta maaf sama ustadz saya kalau saya tuh pernah nakal kayak gitu kan. Itu yang tadi ya Bu yang ini. Kemudian kalau misalkan berkaitan tentang komunikasi, kalau di saya kan kebetulan alhamdulillah saya tuh konsentrasinya di PR ya Bu, di humas, di public relation. Nah nanti mungkin bagaimana cara, kalau kita itu selalu ditekan ya setiap hari sama dosen membangun citra atau image atau supaya perusahaan itu terlihat bagus, selalu bagus, terlihat selalu diterima sama masyarakat. Gimana kita membangun sama komunitas di sekitar gitu supaya tetap menjadi baik. Lah itu ada di tangan utamanya di PR ya, di konsentrasi PR kayak gitu. Jadi nanti mungkin spesialnya kemarin juga sempat tanya ke temen juga, gimana sih kalau saya magang di tempat kerjamu gitu. Oh ada khusus gitu yang berkaitan dengan pembangunan komunitas, antar komunitas gitu, supaya apa ya, yang pertama kalau di perusahaan ada misalkan ada marketing, otomatis kita membangun dengan para pelanggan itu bagaimana, dengan lingkungan masyarakat itu bagaimana, itu penting sekali. Mungkin itu Ibu tantangan saya ke depan yang akan saya rasakan, semoga gitu Bu. Tapi untuk saat ini saya masih mencoba untuk membahkan, kalau sekarang kan sosial media ya Bu, kayak gini podcast, atau mungkin bagaimana cara kita bikin postingan setiap hari, itu challenge yang mungkin yang masih saya hadapi sampai saat ini gitu. Kayak kemarin ada Permasa kayak gitu, gimana sih PR saya, pertanyaan saya itu selalu gimana sih Permasa supaya dikenal, gimana sih Permasa lebih nyampe ke adik-adiknya pentingnya kuliah itu bagaimana. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjadi PR atau tantangan seorang PR gitu Bu. Kurang lebih seperti itu. Boleh saya menilai? Iya Bu. Dan ternyata permasalahanmu kemarin itu belum berhasil. Iya, bener banget Bu. Memang jauh dari harapan saya. Artinya ternyata saat saya masuk di kelas saya tanya tadi, masih banyak yang saya harus gimana ya Bu. Kemarin saya tanya sama Mas ini begini, saya tanya Mas ini begini, ini. Jadi dia masih bingung. Iya. Belum kayak
saya harus ke sini itu ternyata saya sudah punya jawaban gitu loh. Iya. Nah ternyata dia belum. Boleh Itu saya- satu. Oh, iya, iya, Saya- siap. itu satu. Terus yang kedua, banyak bapak ibu guru itu yang mengeluh begini. Apa saya nggak kenal ya dengan yang Iya. cewek-cewek? Iya. Tapi kenapa cowok-cowok yang datang ke saya? Kenapa cowok-cowok? Saya pertama nggak ngeh. Saya nggak menyingkapi seperti itu karena pada saat itu saya ketemu Puspa, saya ketemu Lintang, saya ketemu siapa ya satunya? Siapa sih yang gemuk? Frika. Oh, Ya, itu kan Frika. datang menyapa saya, bagi saya udah cukup gitu loh. Iya. Kan selanjutnya saya kan sama Saki, kemudian sama Cakra, sama Sekti, terus sama Arnanda, sama yang lainnya. Dan saya nggak ngeh. Tapi begitu saya ke kantor, banyak yang Iya. berarti kok ternyata anak-anak begitu ya. Kenapa? Tadi penjenengan disapa nggak sama yang perempuan? Saya baru mikir. Saya mau bilang disapa kok kayaknya juga enggak, saya hanya berkomunikasi dengan 3 orang, tapi kalau cowok-cowok kan langsung Iya. Bu begini. Nah itu Iya. itu yang kedua. Terus yang ketiga, evaluasimu kayaknya belum mengena, sehingga nanti kedepannya kayaknya juga akan sama seperti ini. Iya. Tidak ada pembaharuan yang sifatnya itu revolusioner gitu lagi. Harapan saya adalah pada saat kita ini manggut-manggut karena dia merasakan juga gitu kan. Iya kan, Din? Iya. Harapan saya adalah pada saat itu ada dua kekuatan yang masuk, kemudian kita memilih Permasa. Harapannya adalah Permasa itu bisa mengakomodir adiknya gitu loh. Iya. Memberikan informasi itu secara total. Iya. Kan kamu diberikan waktu dari pagi sampai dengan sore kan. Iya. Nah harusnya itu dimanfaatkan bagaimana adiknya itu sudah kayak tidak ada pertanyaan gitu loh. Iya. Nah karena kamu yang terlibat langsung, kalau orang bicara itu kamu praktisinya, karena kamu sudah masuk di situ, jadi bisa menjelaskan kalau kamu nanti kesini kamu yang dihadapi ini loh Dik, prosesnya begini. Nah ternyata masih banyak yang bingung. Iya. Gimana itu? Iya. Ini mau dijawab atau terima saja, Bu? Yo dijawab lah. Maksudnya itu kan baru asumsi saya Iya, gitu loh. iya, Itu saya kan terima. baru dari Sudut pandangnya Iya. Kak Sri. Oh iya gitu ya. Ya ini memang salah satu PR besar yang tiap tahun memang apa ya menjadi selalu pertanyaan dan juga tugas gitu kan, Bu. Kenapa kok tiap tahun kita ngadakan kampus seperti tiap tahun kita ngadakan sosialisasi kepada adik-adiknya kok nggak ngena gitu kan? Ya yang pertama saya mohon maaf sekali, memang untuk saat ini Permasa itu belum terlalu difasilitasi atau istilahnya apa ya, membangun komunikasi lebih baik sama sekolah. Karena jujur ya ujung-ujungnya apa? Kampus Expo. Ujung-ujungnya apa? Karena kita kalau komunikasi itu hanya bisa melalui sosial media atau dari media luar. Untuk ke Skansa sendiri, jujur kita Kampus Expo itu juga sudah berusaha sama BK, mungkin Bu Tatit juga sudah mendengar dari BK sendiri bahwa ada beberapa miskomunikasi dan lain-lain. Ya memang masih ada kayak itu, hubungan sama Permasa sama Skansa pun belum terlalu, kita pun untuk ke adik kelas 12 juga kesusahan karena kita hanya melalui media sosial akhirnya kan. Adik-adik sendiri pun untuk atensinya itu masih menjadi PR, gimana sih adik-adik itu sadar gitu kan. Ketika kita sendiri untuk sekolahan pun juga waktunya kurang karena pada akhirnya cuma hanya Kampus Expo gitu kan. Itu yang menjadi PR yang pertama. Terus yang kedua yang untuk mungkin dekat sama guru-guru kemarin itu kan ya, mungkin itu saya jujur saya pribadi nggak tahu karena saya sendiri pun keliling ke apa menemui guru-guru kan, ke ruang guru kan, dan ke lain-lain gitu. Mungkin memang kalau kemarin sih ya evaluasinya dari dengar saya dari guru ya memang mungkin nggak semua guru mereka itu, karena kemarin kebanyakan juga guru-guru baru ya Bu. Terus kemudian kalau keluhannya salah satu guru apa ya nggak kenal gitu kan, mungkin saya nggak ngajar mereka kayak gitu kan Bu. Tapi memang harusnya itu juga apa saya sebagai harusnya yo itu gurumu loh, harusnya kayak gitu sih. Itu memang kalau saya pribadi menyalahkan memang murni gitu kan, memang apa ya, memang atensinya terlalu ke Kampus Expo, belum harusnya kan juga silaturahmi sama guru-guru dibangun gitu. Terus kuncinya sebenarnya di situ. Iya, Kuncinya sebenarnya di situ. iya, Pada saat kamu sudah membangun silaturahmi termasuk kepada adikmu, masuknya gampang. iya, Lah, itu kan kayaknya adikmu itu hanya sekedar oh
permasa loh. Oh, Iya. gitu kan? Akhirnya apa? Mereka itu sendiri juga hanya sekedar oh, cuman itu. Apa sih yang saya dapat? Nah, Nggak ada. iya. Karena jalinan silaturahmi hanya sekedar pada saat permasa Iya, selesai. konsisten. Dia nggak tahu bahwa di situ tuh mereka bisa memberi kalian lah. Maksudnya kalian memposisikan itu adalah sebagai kakak. Di mana itu bisa konsultasi apapun. Misalkan kayak Zaki fakultas ini jurusan ini tidak selalu hanya aku bisa memberikan enggak. Tapi mereka saat bertanya misalkan oh sebentar ya Dik, saya tanyakan teman ini atau ini kesini kan, nah itu loh yang penting di situ. Jadi ini kan PR-mu kamu di komunikasi, makanya kan saya Iya. bilang itu loh Ki sebenarnya. Iya. Mendekatinya. Itu dari awal sih, Bu. Memang dari Mendekatinya itu sebenarnya lebih gampang saat kamu melakukan hal yang seperti itu gitu loh. Intens itu kan tidak harus bertemu, tapi intens itu memberikan peluang gitu loh Iya. Ki. Peluang itu kan tidak harus baper-baperan, enggak. Iya. Kan waktunya itu kan sudah bisa kayak direncanakan, sudah pasti gitu loh. Untuk adik-adik untuk bisa digiring ke sini itu antara ini dan ini. Dan masa sekarang itu adalah mereka kebingungan. Nah, saya sebenarnya memfasilitasi adalah dengan podcast seperti ini, dengan pengalaman-pengalaman. Harapan saya adalah mereka menonton. Iya. Ada yang menonton, ada yang enggak. Yang menonton itu karena punya paketan dan mereka memang benar-benar. Ada yang benar-benar tapi enggak punya paketan, itu ternyata juga ada gitu loh. Iya. Paham maksudnya? Iya. Nah, sekarang saya pengen tahu kalau mereka punya masalah bisa nggak konsultasi dengan Oh, bisa, permasa tentu bisa. Tentu, Bu, di bisa. mana menghubungi Iya. dan jawabannya itu jangan lama. Nih mau nanya, silakan. Di mana? Di mana terus atau ada nomor yang bisa dihubungi atau kalau mau ketemu langsung dengan kakaknya yang Iya. mungkin ada di Ngawi, lingkup Ngawi kota, itu apakah bisa? Apakah dilayani 24 jam Kak? Iya. Sebenarnya kalau untuk adik-adik ya, untuk sebenarnya sudah sering banget banyak mungkin ada yang memang banyak sekali yang memang atensinya belum sampai gitu kan ya, sosialisasi kita belum sampai. Tapi untuk adik-adik itu bisa banget. Untuk yang paling mudah itu sebenarnya DM, dia kan apa namanya direct message di Instagram gitu kan. Banyak banget teman-teman yang misalkan mulai dari tes tanya jadwal, misalkan mau tes ini kayak gitu, atau mungkin misalkan mau tes di Jogja atau mau tes di mana, mau SBM, Kak saya mau tes SBM di Jogja gitu, mau nyari tempat tinggal, itu pun kita bantu sebenarnya. Banyak banget kakak-kakak yang mau untuk membantu gitu kan. Dan juga misalkan butuh nomor kontak person secara misalkan WA gitu juga bisa melalui DM. Misalkan Kak saya tanya Kak ini nomornya ada enggak, itu boleh banget sih sebenarnya gitu. Karena ya kita selalu membantu kok, kita selalu membantu dan kita selalu terbuka. Karena memang mungkin ya itu komunikasi harus terus dibangun ya Bu. Memang itu menjadi PR dan kita masih terus berusaha gimana caranya. Karena kalau kita sendiri yang berusaha tapi ya mungkin itu menjadi PR juga. Kenapa kok banyak yang belum tersampaikan gitu kan Bu, itu kan juga masih menjadi PR. Tapi saya juga berharap pada adik-adik juga silahkan kita saling terbuka aja sih Bu, karena kita juga ya namanya mahasiswa lah Bu, mudah lah kalau komunikasi tuh kayak bulu dewi lah, pasti kayak gitu sih prinsipnya mahasiswa kan. Jadi teman-teman juga alhamdulillah juga terbuka sih Bu sampai sekarang gitu. Bahkan sampai misalkan minta tolong kos-kosan, mau nyari tempat tinggal, itu pasti kita bantu kok. Mau cari tips-tips, banyak banget loh Bu adik-adik kelas itu yang misalkan kalau ke saya pribadi ya Bu, minta kalau testan tuh Mas aku ada bukunya enggak gitu kan. Kalau beli mahal Bu, kalau beli itu minimal itu bisa 50, minimal paling murah 20, ada yang sampai 100-an. Kalau mau yang bagus itu minta ke saya masih punya, saya kasih gitu. Itu teman-teman juga bisa kayak gitu, malai kakak kelasnya, Mas buku netes biar ada nggak gitu. Soalnya teman-teman di antara kita yang udah lulus itu juga masih sering untuk tukar buku gitu kan Bu, tukar tips-tips lah caranya lulus gimana. Banyak juga ada adik yang tanya saya gimana pengalamannya tes ke STAN atau apa, ke Mbak Puspa tes STAN bisa, ke Mas Fatrah tes SBMPTN bisa, kayak gitu sih Bu. Jadi teman-teman juga nggak ke 3 orang ini, ke semuanya pun yang masih mahasiswa dan alumni Skansa itu sebenarnya bisa banget gitu, kayak gitu sih. Wadahnya permasa itu ya? Iya. Yang bisa dihubungi IG apa? IG. Yang paling utama. Paling utama. Jadi permasa _Ngawi sih. Oh gitu. Atau permasa Ngawi serta aja tuh langsung ketemu sih. Enggak yang susah kok. Itu sih Bu, sebenarnya nggak cuma IG ya Bu.
kita tuh sebenarnya tahun ini gitu udah cukup banyak gencar kayak misalkan memfasilitasi teman-teman dari Skansa gitu, karena kita pun ada kalau dari yang tahun lalu ya Expo tahun lalu itu ada namanya grup sosialisasi itu ada, Ya, ada. buat kelas 12 itu ada, tapi sayangnya yang kami sayang itu kan entah teman-teman dari Skansa yang bingung atau emang gimana gitu, nggak ada yang tanya gitu Bu di grup tuh, jadi kayak udah ada grup udah ada wadah nih kok nggak dimanfaatkan, Ya, jadi kadang tuh bingung kayak malah kita yang mancing gitu, tanya-tanya dong gimana dong gitu, jadi kayak kadang kami mikirnya di situ kayak kita kurang apa sih dalam mungkin bikin mereka tuh bisa lebih terbuka seperti itu. Kita pun udah ngadain kayak tryout gitu 3 kali gitu. Ya 3 kali. 3 kali bikin tryout tapi dibikinkan grup ya juga. tapi itu kita belum bisa meraih semua gitu Bu. Menjangkau semua teman-teman dari entah itu kelas 12, kelas 11 maupun kelas 10 seperti itu. Dan ketika kemarin pun gitu ya, saya nggak tahu sih mungkin yang masih bingung itu mereka masuk ke stand mana gitu. Kalau misalkan kemarin dia tanya ke stand-standku ya, apalagi mungkin tanya Arnanda yang mungkin dia tuh membawa embel-embel kerja sambil kerja gitu Bu. Di situ tuh kami malah kayak curhat dan kayak ngasih tahu gimana sih caranya masuk kuliah gini. Dan saya menjelaskan gitu bahwa kemarin tuh yang paling di UN itu paling banyak tuh pengennya masuk manajemen Bu. Ya kami ngasih tahu gitu, manajemen tuh rame loh gitu di kampus manapun gitu. Mungkin ada baiknya kalau misalkan mau manajemen coba cari alternatif lain gitu. Di UN-nya misalkan ada manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Dan kami pun udah berusaha kayak menjelaskan sebanyak mungkin gitu. Ketika mereka pun ingin bertanya gitu. Nah, kadang yang jadi kami bingung tuh kayak kok mereka tuh cuma diem di stand kan Bu, gini, lihat browser gitu, tanyain mau daftar mana, masih bingung Mas, mau tanya apa, belum tahu Mas. Jadi kayak kadang tuh bingung ya. Kalian tuh pengen apa, kami menjelaskan tuh bisa gitu loh, cuma mungkin mereka yang entah masih malu-malu atau masih belum terbuka gitu, itu jadi PR kami gitu, gimana caranya biar ngajak teman-teman adik kelas tuh bisa lebih terbuka kepada kita dan agar kita pun bisa menjelaskan tuh lebih banyak gitu. Jadi ya entah mungkin kami yang kurang maksimal atau mungkin teman-teman juga masih belum terlalu terbuka, itu jadi PR juga sih buat dari tahun ke tahun seperti itu. Kalau saya mengamati sih sebenarnya butuh media partner aja. Artinya gini, Permasa itu kan bagian yang besar, di mana yang bersentuhan langsung dengan siswa, yang berhubungan dengan kuliah dan lain sebagainya, itu kan kebetulan BK. Nah, coba perbaiki jalinanmu itu tidak hanya pada sekedar kamu mau expo, kamu mau ini gitu kan. Coba tawarkan, ada beberapa yang mereka nanti itu bisa share, masuk ke ketua kelas misal, ketua kelas, sehingga ada beberapa pertanyaan itu bisa langsung mendapatkan jawaban. Terus terang ini tuh banyak adik-adikmu itu yang akhirnya masih, kita kayaknya enggan deh Bu tanya sama kakak-kakaknya kita akhirnya. Nah itu saya sendiri belum tahu, karena sebelumnya saya nggak pernah ngurusi hal seperti ini gitu loh sama anak-anak. Tapi akhir-akhir ini itu saya melihat bahwa kita punya potensi, kenapa enggak kita manfaatkan, dimana alumni kita itu sekarang tuh luar biasa, di univ-univ yang favorit, dengan perjuangan yang tidak gampang gitu loh, bisa dengan SNM, bisa dengan SBM, bisa dengan Mandiri, dan mereka tuh open gitu loh, mengapa tidak dimanfaatkan gitu kan. Nah ini saya sudah sebenarnya dengan jalan ini tuh saya tuh pengen dengan begini kan akhirnya mereka punya oh kalau aku ini mau nanya Mbak Puspa loh, saya kalau ini, nah itu sebenarnya itu kan satu media saya yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya tuh pengen memacu ini loh Nak, satu jurusan itu kan punya apa ya, kuota yang besar. Nah itu tuh banyak yang kosong. Jadi misal kayak TKJ, kayak TI, kayak BDP, itu 40% kuota yang harusnya bisa eligible, bisa masuk, bisa bersaing di situ, itu tidak mereka manfaatkan. Mereka tinggalkan. SNM itu buat Iya. Ya eligible. Eligible, tidak Ya memang itu kesadaran sih dimanfaatkan. Bu, memang kesadaran kembali ke, karena ya mohon maaf ya Bu, nggak menyalahkan keadaan ya. Tapi memang kita saat ini di era teknologi seperti ini itu banyak banget mungkin ya di antara teman-teman tuh banyak sekarang pun gencar kok Bu, banyak yang menyuarakan misalkan alah langsung kerja aja kayak gitu. Nah akhirnya anak pun ya menyepelekan gitu kan, ada banyak sekali seperti itu. Terus kemudian ya dengan cepatnya perkembangan teknologi ini kadang kita itu nggak bisa mengikuti gitu loh Bu. Kadang misalkan wah aku pokoknya jadi YouTuber, jadi gamer aja. Ada yang seperti itu, pokoknya mudah gitu. Dan zaman sekarang pun, dan saya pun ikut merasakan, kadang pemikiran kita itu serba instan sih Bu.
Jadi nggak berpikir itu 2-3 langkah ke depan itu seperti apa, karena kita sudah terbiasa serba instan dan dimudahkan, akhirnya pola pikir mental kita itu juga akan, bukan kita sih, ya beberapa orang itu juga seperti itu gitu. Ya itu yang menjadi PR mungkin Bapak Ibu guru utamanya, kita pun sebagai yang menjadi salah satu salah satu jembatannya lah kayak gitu Bu. Itu juga masih menjadi PR sih Bu, gimana gitu supaya kita merits dan supaya karena rasa penasaran itu pun juga semakin berkurang loh Bu, jujur, karena mereka lebih baik yo ketemu informasi yang lewat aja gitu, akhirnya seperti itu, kayak gitu. Rasa penasaran itu kurang sih Bu pada akhirnya ya, yaitu fenomena yang sudah sering dikaji dan sudah sering kita ketahui gitu. Nah ya itu sendiri kalau saya pribadi loh ya, ya saat saya melihat siswa saya harusnya punya kesempatan dia tidak mau ngambil, kemudian dia pintar, setelah keluar ternyata hanya bisa misalkan kerja buruh atau pelayan, itu begitu ketemu tuh saya tuh di sini tuh kayak miris gitu loh. Aduh nak, iya sih, kamu punya kesempatan loh, dan mereka tuh hanya serasa takut satu sebenarnya, bukan di persaingan sih, di biaya. Nah, rata-rata di situlah mereka. Padahal kan pemerintah itu sudah memfasilitasi dengan adanya KIPK gitu kan. Ya memang nek dipikir kurang, nggak mungkin kan itu cukup gitu kan. Tapi setidaknya kan sudah dibantu dengan berbagai macam. Mereka punya kesempatan besar loh untuk duduk di situ, untuk memperbaiki hidup. Memperbaiki hidup kan tidak selalu kaya kan. Tapi apa yang ada di sini itu kan akhirnya berproses menjadi berbeda. Saya lihat pola pikirmu, kemudian langkahmu bagaimana, itu kan kayaknya kamu sudah lebih, gak kayaknya sih, kamu menjadi sudah lebih matang gitu loh. Dan itu kan tidak didapat saat SMK gitu loh nak. Kamu dapatnya adalah saat di bangku kuliah. Kan seperti itu. Ya ini saya juga sekitar banget ya teman-teman. Misalkan ya kita bisa berpikiran sih. Saya dulu juga waktu SMK juga berpikiran seperti ini, bahwa untuk mencapai misalkan pekerjaan yang pantas kayak gitu kan, itu lulus SMK bisa gitu kan. Pada akhirnya lulusan SLTA itu rata-rata ya mungkin bisa, banyak sekali di antara teman-teman juga yang rezekinya alhamdulillah bisa berjenjang gitu kan. Tapi kebanyakan itu dituntut untuk ada misalkan ijazah, itu paling karena juga banyak teman-teman kita itu pada akhirnya ya setelah kerja ya kuliah lagi Bu, disuruh untuk kuliah, dituntut untuk kuliah. Karena apa? Untuk naik jabatan lah kasarnya, jabatan atau tingkat atau gaji supaya lebih mumpuni. Karena kalau lulusan SMK saya jujur mesti UMR Bu, pasti itu UMR pun berapa dan ujung-ujungnya kontrak. Ya mungkin bisa untuk bertahan untuk hidup lah, itu bagus juga, nggak masalah, karena ya itu pilihan hidup. Cuman untuk teman-teman yang misalkan ingin berjenjang atau ingin lebih baik lagi, itu biasanya tetap nanti ujung-ujungnya disuruh untuk ada ijazah atau berkuliah gitu sih. Pada intinya ya Bu, seperti itu. Karena aku biasanya kok pada teman-teman pabrik banyak Bu ya seperti ini. Betul kan, ya seperti yang dikatakan Bu Dari tadi loh, Indonesia loh masih hitam di atas putih, dan itu belum bisa dirubah gitu kan. Yang bisa dirubah adalah mental seperti kalian itu. Kenapa bisa bicara seperti itu? Karena wis ngalami dewi gitu kan. Pada saat pola pikir seperti itu ternyata tidak seperti ekspektasi saya begini, saya bisa ini loh, ternyata kan tidak bisa gitu kan. Oke, yang terakhir, harapanmu untuk adik-adikmu apa? Ini mulai dari siapa dulu? Puspa dulu lah. Oke. Saya biar bernafas. Kalau terkait yang kayak Bu Tati bilang tadi, permasalahannya itu ya mungkin lebih ditetapkan aja hatinya ya teman-teman. Jadi kalau terkait biaya itu sebenarnya kan ada banyak jalur. Mau masuk dulu, nanti di sana nyari itu juga ada. Mau nyari dulu, biar pasti pas masuk itu nggak usah bayar, itu juga ada. Jadi kesempatan itu nggak muter di situ-situ, nggak di situ-situ aja, nggak cuma KIP tok. Jadi kayak swasta juga itu beasiswa juga banyak, dia emang mahal tapi beasiswanya kan banyak. Jadi jangan kayak pesimis dulu.
kuliah pasti mahal, kayak jangan ada mindset kayak gitu kalau menurutku. Soalnya aku sempat di kelas bawah itu kenapa aku bisa masuk SMK karena aku punya mindset kayak gitu, karena aku pernah mikir kalau kuliah itu pasti mahal, makanya aku masuk SMK dengan opsi bahwa nanti kalau nggak bisa, padahal pada akhirnya kan ya bisa, kayak gitu aja sih. Jadi ya mulai cari-cari aja kalau menurutku, nanya ke kakak-kakaknya, ke DM Permasa aja yang dapat beasiswa kan juga banyak, nggak cuma aku toh, teman-teman yang lain itu juga ada pasti. Meskipun itu cuma potongan-potongan, setidaknya kan itu kayak ngover lah dari keseluruhan biaya yang bakal kalian keluarin gitu. Itu aja sih. Fatra? Oke. Kalau dari saya Bu ya, kalau misalkan bisa diusahakan belajar lagi gitu. Jadi apa ya? Saudara itu bilang gini Bu, kayak kamu tuh kalau udah megang uang gak bakal mau megang buku. Maksudnya ketika kamu udah kerja, kamu udah punya uang, kamu kayak mau belajar lagi tuh gak bakal mau gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian bisa belajar lagi di perkuliahan, tolong diusahakan gitu. Masalah apa-apanya itu nanti pikir belakangan, entah biaya dan lain sebagainya gitu. Apalagi misalkan kalau tadi Bu Spa kan perspektifnya negeri ya, swasta ya. Di negeri itu banyak gitu. Bahkan tadi banyak ya yang tadi bilangnya KIPK kurang gitu. Ada di negeri itu, di kampus saya misalkan ada namanya beasiswa unggulan. Yang itu tuh dia mengcover biaya pendidikan, biaya hidup, biaya makan, biaya kos itu semua ditanggung gitu. Jika kalian benar-benar berprestasi gitu, itu bakal ada jalannya gitu. Selama kalian masih bisa mengolah pikiran masih bisa istilahnya tuh buat belajar lagi aja, nggak bakal menyesal lah intinya. Sekalipun nanti kalian ngomong, Mas aku lulus merabi, terus kenapa gitu? Kalian kuliah pun itu nggak masalah nggak masalah kuliah itu buat kerja gitu loh. Ketika kalian kuliah, kalian akan belajar bagaimana caranya mengolah pikiran, dan mengolah pikiran ini terus tuh akan baik juga buat membina rumah tangga atau mungkin mengajari anak kita gitu. Dan itu akan membuat kita tuh melahirkan generasi yang lebih baik lagi daripada kita gitu. Jadi jika kalian masih bisa untuk belajar dan masih ada kemauan, tolong belajar lagi aja lewat perkuliahan atau mungkin perguruan tinggi seperti itu. Terus dari Kalau saya sendiri yang pertama coba untuk adik-adik itu realistis dulu, dilihat dulu. Maksudnya bukan berarti putus harapan ya, enggak. Tapi misalkan kalau teman-teman itu terkendala biaya atau saya ke depan ini mau melanjut harus apa, itu masih kebingungan ya, misalkan keadaan ekonomi dan lain-lain itu. Karena rata-rata dari Bu Tati sendiri juga, rata-rata untuk teman-teman yang misalkan nggak lanjut kuliah itu karena ekonomi ya Bu. Misalkan sebenarnya kalau semua anak saya yakin pasti kuliah pengen gitu kan, cuma ada beberapa yang kendala biaya gitu kan. Saya harap juga ya yakin aja, pokoknya belajar itu pasti penting dan harus dipegang gitu kan. Mau teman-teman kerja dulu, banyak teman kita yang kerja sambil kuliah, mau kerja dulu, mau mengumpulkan uang dulu. Banyak teman kita yang bekerja, habis itu juga ada tabungan kuliah juga bisa gitu. Yang penting istilahnya jangan terus setelah itu kerja males. Nah itu yang paling jangan sampai, karena apa? Kelihatan kok Bu, ini lulusan orang berpendidikan, ini ya saya nggak membedakan karena kita sama-sama berjuang ya dalam hidup itu. Tapi alangkah lebih baik untuk teman-teman itu juga harus melanjutkan pendidikannya gitu kan. Karena apa ya, yang sudah diucapkan sama Bu Tati tadi, Indonesia itu masih hitam di atas putih gitu kan. Masih untuk persyaratan dan untuk melangkah itu masih membutuhkan ijazah gitu loh Bu. Dan itu penting, nah maka dari itu saya lemparkan ke perkataan Mas Fatar tadi, untuk belajar lagi, jangan berhenti, itu aja sih. Karena ya umur 19 kan kita kalau lulus itu, kalau untuk kita mau nikah, mau ini ya bisa, banyak teman kita juga yang nikah, tapi pada akhirnya apa, kurang realistis tuh. Menurut saya sih kayak gitu sih. Anak ketika kita misalkan, kalau di pandangan kalau saya dulu jujur menggebu-gebu lulus nikah gitu kan, sampai kalau saya nggak masalahnya di situ realistis kan. Masalahnya apa? Masalahnya ketika kita udah menghadap ke orang tuanya atau kita melanjutkan hidup itu, ketika ditanya teman kamu udah kesibukannya apa, pasti ditanya seperti itu. Terus kemudian ketika kamu menghadap orang tuanya,
ini anak orang mau kamu kemana kan itu pasti ada gitu. Nah itu jenjang hidup yang jauh ke depan itu kan. Nah itu harus kita persiapkan juga, jangan sampai ya kita boleh kamu misalkan teman-teman di antara teman-teman ada yang ngebucin atau itu wajar lah, itu siklus apa ya remaja gitu. Tapi kembali lagi kita harus realistis guys, kita harus realistis bahwa ini harus belajar lah gitu, karena pendidikan itu penting banget gitu sih Bu. Ini saya aja karena saya dulu gak realistis orangnya, makanya mau buat mabit. Oke, ya sebenarnya bukan hanya pada saat kamu belum pegang pekerjaan, melanjutkan pendidikan, enggak. Sama lah, seperti guru, seperti Bu Radit ini pun juga ada tuntutan lain, bahwa sudah S1, maka kalau bisa ya S2, S3 gitu loh kan. Karena harapannya adalah pada saat kita mempunyai pendidikan tinggi, kita bisa menularkan kepada anak-anak itu tingkatannya juga lebih tinggi gitu loh. Yang awalnya A, bisa sampai Z, bisa sampai ini, nah kan harapannya seperti itu. Dan itu enggak akan ada yang percuma, semuanya pasti akan memberikan hasil, hanya jalan sendiri-sendiri. Kita untuk mencapai takdir itu kan jalannya beda gitu kan. Yang penting kita ikhtiar bagaimana ke depannya, yang bisa merubah dan menentukan siapa, ya diri kita sendiri gitu kan. Tapi saat kita menutup diri, kita tidak tahu, maka kita tidak akan dapat apa-apa gitu kan ya. Nah, itu yang jadi tolak ukur. Ini ada yang mau disampaikan lagi? Oke, terima kasih Bu Tati, terima kasih Kak Zaki, terima kasih pada Kak Fatra dan juga Kak Puspa atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Kita dapat berbincang-bincang, dapat ngobrol, dan mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman, buat kelas 12 khususnya yang sedang menonton video ini. Ya tadi aja sih, belajar lagi lah pokoknya, jangan sampai ya itu kita selama hidup itu kan terus belajar, entah dari pengalaman, entah dari kita belajar secara teori. Kalau kita nggak mau belajar, ya maka hidup yang akan memberikan kita pelajaran sendiri. Entah menyesal, entah aduh aku demennya aku nggak ngambil ini, nggak ngambil apa mungkin beasiswa, entah dulu aku nggak belajar lebih sungguh-sungguh. Pada akhirnya kalau kita yang nggak mau belajar, maka pelajaran itulah sendiri yang akan memberikan kita pengalaman yang kurang enak lah, kurang lebih seperti itu Bu. Akhirnya kita harus belajar oleh masa, diberikan pelajaran oleh Allah lah. Itulah pada akhirnya. Buat teman-teman khususnya kelas 12, jangan malu-malu buat sharing-sharing dengan kakak-kakak alumni SMK Negeri 1 Ngawi yang sekarang mungkin menjadi mahasiswa di berbagai universitas. Teman-teman bisa langsung aja kirim DM ke Instagramnya @permasa_ngawi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan menyimak video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe SMKN 1 Ngawi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.